Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Marah besar. Menpora bubarkan 3 klub Liga 1 usai tak lepas pemain. Begini faktanya. Marah besar. Menpora bubarkan 3 klub Liga 1 usai tak lepas pemain. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menanggapi penolakan dari 3 klub Liga 1 untuk melepas pemain mereka ke Timnas Indonesia U23 yang akan berpartisipasi dalam Piala Asia U23 2024. Beliau menyatakan bahwa membela tim nasional adalah panggilan dari negara. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Diketahui 3 klub yang secara terang-terangan menolak melepas pemain ke Timnas Indonesia U23 adalah Persija Jakarta, Borneo FC, dan PSS Sleman. Alasan yang diberikan oleh ketiga klub tersebut adalah karena masih membutuhkan pemain untuk bersaing di Liga 1. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi pernyataan terang-terangan 3 klub Liga 1 yang menolak total melepas para pemainnya ke Timnas. Menpora harus tegas. Kalau perlu bubarkan 3 klub tersebut. Ini panggilan negara, jangan main-main para pelatih asing. Ingat, kalian cari makan di Indonesia, harus mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia. Kalau begini caranya, kalian tak pantas tinggal di Indonesia. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Diketahui bahwa kompetisi Liga 1, sebagai kompetisi kasta tertinggi di Indonesia, tidak berhenti saat Piala Asia U23 berlangsung. Selain itu, tidak ada kewajiban bagi klub untuk melepas pemain karena turnamen tersebut di luar jadwal FIFA. Dalam hal ini, kami terus memantau bahwa jadwal Liga dan jadwal FIFA sejalan, dan tentunya saya berharap bahwa ketika negara memanggil untuk memperjuangkan bendera merah putih, klub-klub dapat dengan semangat menyokong pemain ke Timnas Indonesia U23, kata Dito kepada media pada Senin, 26 Februari 2024. Kami berharap klub-klub dapat melepaskan pemain mereka dengan semangat patriotisme, tambahnya. Sebelumnya, PT Liga Indonesia Baru, LIB, telah menemukan salah satu solusi agar klub-klub Liga 1 tidak kesulitan melepas pemain ke Timnas Indonesia U23, yaitu dengan meminta kepada PSSI untuk menghapus regulasi yang mewajibkan klub untuk memainkan pemain U23 sebagai starter selama minimal 45 menit. Meskipun LIB telah mengajukan permohonan kepada PSSI, namun belum ada jawaban resmi. Langkah tersebut dianggap tidak terlalu efektif karena banyak pemain Timnas Indonesia U23 yang merupakan pemain inti di klub mereka masing-masing. Sementara itu, Piala Asia U23 2024 akan berlangsung di Qatar mulai tanggal 15 April mendatang. Timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup A bersama tuan rumah Qatar, Yordania, dan Australia. Pendapat Mimin adalah bahwa dalam konteks ini, penting bagi klub-klub sepak bola untuk mendukung dan memprioritaskan kepentingan tim nasional. Representasi negara dalam kompetisi internasional adalah kesempatan yang penting untuk membanggakan bangsa dan mengembangkan bakat-bakat muda. Meskipun mempertahankan pemain untuk kompetisi klub juga penting, namun semangat patriotisme dan dukungan terhadap tim nasional haruslah menjadi prioritas yang utama. Selain itu, upaya untuk menemukan solusi bersama antara federasi sepak bola, klub, dan pemerintah perlu terus dilakukan agar kepentingan semua pihak dapat diakomodasi dengan baik.
Pelatih Timnas Indonesia U16, Nova Arianto, mengungkapkan bahwa ia lebih memilih untuk memprioritaskan pemain dengan postur tubuh yang tinggi dalam skuadnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan tim yang unggul di masa mendatang. Saat ini, Timnas Indonesia U16 sedang melakukan proses seleksi pemain yang telah memasuki gelombang ketiga. Nova tentu saja sedang mencari pemain yang berkualitas untuk timnya. Nova menjelaskan bahwa salah satu kriteria yang dicari adalah tinggi badan dan postur tubuh. Hal ini khususnya berlaku untuk pemain yang berposisi sebagai bek dan kiper. Kriteria yang pasti tinggi badan sangat penting, terutama untuk pemain belakang, kiper, dan striker yang saya harapkan memiliki tinggi badan di atas 175 cm, ujarnya seperti dilansir dari laman PSSI, pada Selasa, 27 Februari 2024. Menurut Nova, persiapan ini bertujuan untuk membentuk generasi tim nasional yang tangguh di masa depan melalui Timnas Indonesia U16. Ini karena tinggi badan dapat memiliki pengaruh signifikan dalam pertandingan, terutama saat menghadapi lawan yang memiliki postur tubuh lebih tinggi. Seperti yang dialami Indonesia saat berlaga di Piala Asia 2023, menghadapi tim-tim seperti Irak dan Australia. Nova menjelaskan bahwa pengalamannya dalam turnamen tersebut menjadi dasar bagi keputusannya untuk mencari pemain dengan postur yang lebih tinggi. Menurutnya, pemain cenderung bertambah tinggi sekitar 1 cm setiap tahunnya, sehingga ia berusaha untuk merekrut pemain dengan tinggi minimal 175 cm untuk memastikan bahwa mereka akan memiliki postur yang cukup di masa depan. Proses seleksi dan pemusatan latihan Timnas Indonesia U16 ini merupakan bagian dari persiapan untuk menghadapi Piala AFF U16 dan kualifikasi Piala Asia U17. Pendapat Mimin tentang pendekatan Nova Arianto yang memprioritaskan pemain dengan postur tubuh tinggi dalam Timnas Indonesia U16 adalah bahwa itu merupakan strategi yang bisa dimengerti dalam konteks persiapan tim untuk kompetisi tingkat internasional. Memiliki pemain dengan postur tinggi dapat memberikan keuntungan dalam berbagai aspek permainan, seperti duel udara, pertahanan di area kotak penalti, dan kemampuan menyerang dari set pieces. Namun, penting juga untuk tidak hanya fokus pada satu aspek saja. Kualitas teknis, kecepatan, pemahaman taktis, dan kemampuan adaptasi juga sangat penting untuk kesuksesan tim. Oleh karena itu, sementara postur tubuh tinggi bisa menjadi keunggulan, hal itu sebaiknya tidak menjadi satu-satunya kriteria dalam memilih pemain. Sebaiknya, pendekatan yang seimbang antara berbagai faktor tersebut dapat menghasilkan tim yang lebih komprehensif dan berkinerja baik di berbagai situasi permainan. Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, sedang dalam proses untuk menunjuk Park Hang-seo, mantan pelatih Vietnam, sebagai pelatih baru untuk tim nasional mereka, Taeguk Warriors. Hal ini mengindikasikan bahwa posisi Shin Tae-yong dalam tim nasional Indonesia tetap aman. Keputusan untuk mencari pelatih baru terjadi setelah Korea Selatan memecat Jurgen Klinsmann dari jabatannya sebagai pelatih kepala, karena performa buruk Son Heung-min dan rekan-rekannya di Piala Asia 2023. Sebagai respons atas kekosongan tersebut, Korea Selatan mulai mencari penggantinya, dengan Shin Tae-yong menjadi salah satu kandidat yang dipertimbangkan. Korea Selatan bergerak cepat untuk menunjuk pelatih baru mengingat Taeguk Warriors akan segera memulai kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret mendatang. Setelah beberapa rumor beredar, sekarang dikabarkan bahwa Park Hang-seo akan menjadi pelatih interim untuk tim nasional Korea Selatan, menurut laporan Korea Football News. Menurut pendapat Mimin, penunjukan Park Hang-seo sebagai pelatih interim untuk tim nasional Korea Selatan adalah langkah yang menarik. Park Hang-seo telah membuktikan kemampuannya sebagai pelatih yang sukses selama masa jabatannya di tim nasional Vietnam, termasuk membawa mereka meraih prestasi yang signifikan dalam kompetisi internasional.